Inilah langkingan suara merdu milik artis berjuluk Ratu FTV Talitha Curtis saat menyanyikan lagu milik Ruth B. Lost Boy. Syair lagu yang menggambarkan anak yang tak ingin tumbuh besar dan ingin terbang jauh menghindari dari realitas kehidupan karena serba sendiri tak punya tempat sebagai tumpuan ini seolah menggambarkan kondisi hidup Talitha Curtis yang terjungkal jauh ke tepian hidup sejak terpuruk tak punya pekerjaan di industri seni peran saat COVID-19 melanda negeri ini. Lagu cover yang dinyanyikan Talitha Curtis dan diupload di kanal YouTube miliknya pada tahun 2019 atau 6 tahun silam itu seolah menandai kegelisahan Talitha sebagai anak yang meronta hidup tanpa perhatian ayah dan ibu kandungnya pun masa depannya di dunia seni peran yang tengah redup. Pada sesi bincang dengan pembasket sekaligus YouTuber Denny Sumargo, Talitha yang berat badannya mengalami peningkatan akibat pola makan yang tak teratur itu, mengaku bak dilahirkan tanpa kejelasan status ayah juga ibu yang di masa lalu menjalin hubungan begitu kelam. Tanpa kejelasan status ayah dan ibu kandungnya, Talitha Curtis mendapatkan fakta lirih ketika tahu jika ibu kandungnya atas nama Emi Susanti rupanya sudah meninggal sejak usia Talitha 3 tahun. Ia baru tahu setelah duduk di bangku kelas 4 SD. Rupanya sosok Mulyatika Curtis merupakan ibu asuhnya, namun ketika konflik dengan ibu asuhnya memuncak, terpaksa merelakan diri tinggal bersama tante dan pamannya, berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Kisah getir itu bahkan sempat membuat Denny Sumargo harus menahan air mata di depan Talitha. Jadi, aku itu sebenarnya mamaku yang sekarang tuh bukan mama kandung. Oke. Selama ini kau nggak tahu itu mamamu? Kayak bukan kandung? Tahu. Oh. Aku baru tahu tuh di umur kelas 4 SD. Jadi dulu mama kandungku tuh udah meninggal dari umur aku 3 tahun. Kalau papa kandungku aku nggak tahu siapa sampai sekarang. Semoga Tuhan memberkati kamu. Amin, amin. Memperbaiki hatimu. Amin, Rusak. amin, amin, amin. I'm really sorry dengan semua kisah-kisahmu dan masa lalumu. Ih, kakak kok nangis sih? Thank you. Rahasia 22 tahun ya. Ya baru pecah sekarang. Jika mendengar kisah getir Talitha yang harus telunta pindah ngontrak dari satu tempat ke tempat lain, seolah kontras dengan track recordnya yang sejak usia 12 tahun telah banyak membintangi sejumlah judul film televisi. Tinggal di kosan, nggak bisa bayar 6 bulan, sampai punya kosan, sampai nggak bisa makan, nggak bisa beli token listrik. Aku, jadi listrikku suka mati seminggu. Itu waktu aku nggak kerja. Terus kalau mau makan, itu kalau kakak tahu apa sih? Aku suka ngerogoh-ngerogoh celana jeans atau apa untuk nyari gocengan itu 10 ribuan gitu. Celana jeans siapa? Celana jeans aku sama mama. Siapa tahu ada. Siapa tahu ada nemu goceng, ntar aku jalan ke depan. Beli keripik singkong, nanti nasinya minta sama yang punya kosan, kita makan gitu. Udah sampai sesulit itu. Sesulit itu. Ya saya mah nggak berpihak kemana-mana ya, nggak berpihak di kanan kiri nggak. Saya cuman selamatin itu anak. Gitu. Jadi gimana caranya anak bisa ngelanjutin hidupnya. Jadi sempat depresi karena nggak ada kerjaan, nggak ada duit, nggak ada gaji. Depresi. Jadi apa yang bisa saya bantu? Jualan. Saya cuma bilang kalau lu gengsi, lu nggak makan. Lu bertahan gengsi ya nikmatin. Tuh anak pernah ngojek. Ngojek, hujan-hujanan, nyari penumpang. Pernah. Ya, pemilik nama Talitha Curtis Win ini saat pamornya sebagai Ratu FTV belum redup, tampil begitu cantik dan ideal, layaknya model dan pelaku seni peran papan atas. Kecantikannya gadis kelahiran 6 Juli 2002 bahkan sempat membuat Densu demikian suami Olivia Alan ini, karib disapa, sempat kepincut dengan pesonanya.
Aku juga nontonin kamu podcast dulu. Ih, dan gitu. Sering peran antagonis. Iya, iya, Terus bener. cantiknya luar biasa. Iya, amin, amin. Sempet Masya Allah, naksir Masya gue pas nonton. Eh. Sumpah, tipe gue. Allah. Ih, Yang jelas tuh anak udah kerja dari kecil. Saya ngeliat, SD-nya ngeliat, belajarnya saya ajarin, kerja terus, tapi nggak dapet apa yang dia mau. Tapi setelah putaran roda hidup Talitha Curtis berputar 180 derajat, Talitha harus memerankan cerita hidup yang begitu lirih di dunia nyata. Sejak bencana COVID-19 melanda negeri ini, ia nyaris sepi job. Puncak kelangsaan hidup Talitha sampai di titik nadir ketika tahun 2023 lalu, konflik hebat melanda keluarganya, hingga batalnya rencana pernikahannya dengan seorang lelaki membuat makin terpuruk. Demi bertahan hidup, ia kemudian harus tinggal bersama tante dan pamannya, ngontrak dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan jualan gorengan sejenis risol di pinggir jalan untuk bertahan hidup, bahkan sempat terjerumus ke dunia malam. Ya dibilang usaha bertiga, nge-create bareng-bareng, Talitha, saya sama istri bertiga. Jadi waktu kita jualan belum ada kerjaan, Talitha belum viral, belum apa ya, kita bertiga ini hasil dari jualan nasi atau pesanan atau apa, itu kita kumpulin 1 bulan. Nah dalam 1 bulan baru kita pecah untuk bayar kontrakan, untuk bayar sewa lapak ini, sisanya kita pecah bagi 3. Nah itulah gaji kita masing-masing setiap bulan. Lompatan hidup itu sempat membuat Talitha frustasi hingga kondisi berat badannya terus naik 115 kg. Lantas benarkah saat ini Talitha juga terus berjuang untuk mengembalikan bentuk tubuh idealnya di masa lalu? Dulunya pas main FTV berapa berat badan? 55, 59, 60. Paling berat tuh aku di 70. Paling rekor 100? 15. Nggak ngerti deh, rambut udah pitak, udah aduh. Rontok hancur. karena stres. Rontok stres. Dibilang gak laku lagi, gak kena. Kalau bilang apa-apa gue cantik Iya. kok. On the way kurus guys. Ya. Depresi. Di situ dia awal ya dugem, ya gaul dan lain-lain. Dunia malam apa ya? Ya itu di 2020 pas berantem pertama gitu. Kini setelah namanya viral dan jadi pusat perhatian, Talitha kabarnya sudah punya rumah baru tak jauh dari kawasan pusat kota Jakarta. Rumah itu dibeli Talitha dari hasil jualan risolnya yang meroket tajam hingga 50% dari sebelumnya. Rumah baru dan sederhana ini akan menjadi tempat berteduh Talitha untuk mencicil masa depan meski gadis 22 tahun ini tak bisa melupakan nostalgia saat masih ngontrak di tempat lama. Apalagi di kontrakan lama itu banyak adukan cerita pedih tertumpah hingga berbagi cerita melalui konten ala kadar yang dibuatnya. Yang jelas sih saya selalu ingetin gimana caranya lo bisa jauh lebih baik lagi. Kalau andai pun dapat job, ya atur kelola uang dengan baik sendiri. Ya, jadi atur sendiri, jangan melalui perantara orang gitu loh. Atur sendiri. Jadi kecil besar hasil yang lo dapat, ya lu bisa nikmatin, lu bisa beli barang yang lu mau, lu bisa jalan-jalan kemana yang lu mau, beli baju apa, kecil nikmatin, save, tabung. Sebelumnya enggak, nggak tahu hasilnya. Pemirsa, ada 2 wanita yang viral dengan cerita dan nasibnya yang berbeda-beda juga ya. Yang pertama ada Lady Aurelia yang viral lantaran diduga menjadi pemicu nih kasus penganiayaan dokter yang koas di Palembang. Nah, sementara itu kita juga punya nih Talitha Curtis ini yang memang benar-benar mencetak viral saat ini ya. Karena banyak banget yang kaget juga ya dan juga salut pastinya dengan perjuangan dan cerita kehidupannya yang begitu roller coaster sekali. Dulu dikenal sebagai seorang artis yang terkenal gitu
gitu ya. Sekarang justru harus jualan risol di pinggir jalan. Nah ini memang hidup yang juga bercerita gitu ya, bahwa kita memang tidak pernah selalu ada di atas ataupun di bawah, hidup ini terus berputar. Tapi yang pasti ini menuai banyak pujian juga, banyak yang salut banget. So tetap semangat ya Curtis. Alright, selamat pagi pemirsa. Pagi ini bersama dengan Evelyn Nathan yang akan mengupdate segala berita-berita informasi paling hot pastinya di Gasot. Next kita lihat sama-sama ada Asy Hermansyah yang excited banget. Gimana nggak excited? Dikasihnya villa di Bali coba dari Anang dan Asyanti. Wah ini memang luar biasa loh ya. Hadiahnya tidak main-main. Nah sementara itu ada juga nih ya yang bahagia, juga terharu. Sangat dirasakan banget nih oleh seorang Nikita Willy yang melahirkan anak keduanya menggunakan metode yang unik nih ya. Waterbirth di Amerika nih. Ada yang mau coba juga mungkin? Seperti apa nih ya? Nanti kita lihat sama-sama. Congrats once again buat Nikita Willy juga. Langsung aja kita cek, ini dia beritanya untuk Anda pemirsa. Dua hari pasca melahirkan anak keduanya di Amerika Serikat, pesinetron Nikita Willy baru membagikan kabar bahagia itu kepada warga plus 62 Selasa kemarin. Istri pengusaha transportasi super tajir Indra Priawan Joko Sutono itu melahirkan bayi laki-laki pada 15 Desember lalu di Rumah Sakit Cedars-Sinai, Los Angeles melalui persalinan normal Waterbirth. Sembari mengunggah foto persalinannya ditemani oleh Indra dan Isa Sander Joko Sutono, anak pertamanya, Niki menulis caption manis. Nel Indrisa Joko Sutono telah bergabung dengan kita di bumi. Dibesarkan dalam kehangatan rumah dan dikelilingi oleh orang-orang yang paling mencintai kita. Ucapan selamat atas kelahiran baby Nel yang disebut sebagai baby sultan baru diungkapkan sederet selebriti dari Vidi Aldiano, Jessica Mila, hingga Acha Septriasa. Sementara sebagian netizen terpukau dengan standar hidup Niki dan Indra yang disebut selevel dengan selebriti Hollywood, mengingat Niki melahirkan di rumah sakit langganan The Kardashian Family, Beyonce, hingga Victoria Beckham. Dengan bidan berlisensi internasional, Niki merasa nyaman dengan metode Waterbirth yang diterapkan rumah sakit langganannya, meski Waterbirth pun tersedia di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Lalu benarkah Niki dan Indra harus merogoh kocek 96 juta untuk persalinan Waterbirth di negeri Paman Sam? Mungkin kamu bisa jawab, kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih lahiran di LA? Mungkin kamu bisa jawab dari sisi kamu dulu. Sebenarnya ada beberapa hal, tapi hal yang pertama adalah karena kita pengen mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik buat anak kita dan buat Niki saat melahirkan. Dan yang kedua, karena kita tahu kondisi COVID sekarang kan agak tidak terkendali ya. Jadi kita pengennya pas Nikita melahirkan dan babynya lahir, mendapatkan perawatan yang terbaik. Di US dengan dokter kandungan siapa? Nah ini Niki yang jawab. Jadi di US kita tepatnya di Los Angeles, kita akan lahiran di rumah sakit Cedars-Sinai. Perbedaannya apa ya? Di sini lebih detail ya? Ya, di sini lebih detail. Cek darahnya tuh jauh lebih banyak dan lebih lengkap. Kelahiran baby Nel seolah mengobati kekecewaan Niki yang sempat keguguran di usia kehamilan 7 minggu pada Januari 2024 lalu. Itu setiap masuk kamar mandi itu rasanya tuh sedikit trauma. Cuma aku selalu percaya apapun yang terjadi ini pasti adalah yang terbaik. Jadi lama-kelamaan rasa trauma itu hilang. Hanya kosong 2 bulan, pada bulan April Niki dinyatakan kembali positif hamil dan di bulan Juni dirinya mengumumkan bakal kembali mendapatkan bayi laki-laki. Karena tak mau Isa si sulung merasa cemburu dengan kehadiran adiknya, sejak hamil besar, Niki sudah menjelaskan arti seorang adik kepada Isa. Hal yang lumayan aku takutkan sih sekarang, aku takut banget Isa cemburu sama adiknya. Dan takutnya dia belum bisa mengerti bahwa cinta dari orang tuanya itu gak akan terbagi. Cuma yang aku dan Indra lakukan adalah kita sudah memperkenalkan bahwa akan ada adik kecil keluar dari perut ibu. Jadi dari sekarang sudah diajak ngobrol Isa ke perut aku. Bahkan dia sudah kasih nama, terus dia suka ajak ngobrol babynya. Dan aku suka bacain dia buku judulnya Menjadi Kakak.
Jadi dia tahu apa yang akan terjadi nanti. Terus beberapa kali pada saat lagi ultrasound, lagi USG, kita bawa Isa buat tahu kayak oh yang di dalam ibu tuh ada baby bentuknya seperti itu. Jadi kurang lebih dia ada bayangan apa yang akan terjadi nanti di bulan Desember. Sejak menikah dan memiliki anak, Niki pensiun sementara dari dunia hiburan. Artis berusia 30 tahun ini ingin menjalani perannya sebagai ibu sekaligus istri bagi Indra Priawan. Soal kehilangan pemasukan dari dunia hiburan tak menjadi soal bagi Niki karena chapter hidupnya telah memasuki babak seorang ibu di mana dirinya hanya menerima uang bulanan dari suami plus dari pihak endorsement yang bisa dikerjakan tanpa meninggalkan anak-anak. Kalau di Jakarta kan sekarang aku lagi nggak menerima kerjaan apapun, lagi nggak terima syuting untuk pada saat kehamilan. Jadi kerjanya cuma di apartemen doang, cuma duduk gitu. Tapi kalau di sini aku bisa melakukan pekerjaan rumah sendiri, aku bisa jalan outdoor, aku bisa ke nature gitu. Jadi banyak sekali aktivitas yang bisa aku lakukan dan itu menurut aku sangat bermanfaat banget. Lain peristiwa, sidang perceraian Asri Welas dan Galih Ridho Raharja masih terus bergulir di Pengadilan Agama Depok. Namun dari kemelut yang terjadi di bahtera rumah tangga yang sejak 4 tahun lalu sulit diurai, benarkah salah satu musabab perceraian Asri dan Galih bergulir lantaran adanya orang ketiga dalam rumah tangganya? Dan benarkah ketidakhadiran Asri dalam sidang lantaran memendam kekecewaan terhadap Galih? Kedua saya dibilang saya menikah lagi, aduh saya bisa cek ya di data saya hanya menikah sekali yaitu sama Mbak Asri gitu ya. Kemudian saya poligami juga, nah, itu juga nggak benar sama sekali. Boleh dicek kalau nggak percaya, saya cuma menikah sekali itu dengan Mbak Asri. Jadi hal-hal yang menggiring ke arah sana itu bisa saya bilang itu tidak benar. Orang ketiga hingga melakukan poligami dibantah oleh Galih. Namun belakangan muncul pengakuannya merasa sendiri meski ia hidup bersama dengan Galih sebagai suami istri. Tentu saja pengakuan mengejutkan Asri itu viral di jejaring maya. Lantas seperti apa tanggapan Galih ihwal pengakuan Asri tersebut? Benarkah selama 4 tahun itu terjadi ledakan hebat dalam biduk rumah tangganya? Ya kalau mungkin merasa sendiri ya mungkin itu ya terjadi lah. Mungkin terjadi miskomunikasi, mungkin terjadi kesalahan. Kita juga sudah diskusi tuh kenapa dia ngerasa sendiri segala macam. Tapi at the end diskusi kita ya deadlock ya, nggak ada solusi dan solusinya malah lebih memilih ke perpisahan. Kejadiannya 4 tahun lalu yang bikin saya kaget dan bikin Mbak Asri kaget itu cuma saya dan Mbak Asri aja yang tahu ya. Sekali lagi saya udah ngomong konsisten seperti itu ya. Semua yang ada di kehidupan kita kan harus kita jalanin ya Mbak. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjalani semuanya dengan ikhlas, dengan semangat juga. Semuanya buat keberhasilan semuanya, keberhasilan anak-anak, keberhasilan dunia semesta juga. Bagaimanapun perceraian tak selalu mudah untuk diputuskan. Apalagi selama 17 tahun menikah, bahtera sejoli nyaris tak pernah diterpa isu miring. Tak ada gonjang-ganjing masalah yang mewarnai pernikahan mereka selama ini. Tapi siapa sangka, dalam balutan romantisme dan jauh dari terpaan isu miring, rupanya diam-diam Asri dan Galih memendam api dalam sekam bahteranya. Lantas benarkah sudah tak ada lagi jalan islah antara keduanya hingga bibir Galih begitu keluh untuk mengungkap seraya berharap untuk kembali bersatu seperti sedia kala? Untuk berharap pun nggak berani sebenarnya. Berharap apakah bisa rujuk atau saya nggak berani. Saya udah serahkan aja sama Allah. Karena semakin saya mencoba berharap misalnya, tapi kalau emang Allah nggak berani kan jadinya sakit juga. Jadi saya pasrah aja. Saya benar-benar nggak tahu. Berharap pun saya nggak berani sekarang. Berharap mau rujuk, berpikir aja nggak berani. Karena saya takut. Ya itu sih. Ya kalau ngeliat memori saya sama Asri ya, saya sangat enjoy ya, sangat
sangat menikmati masa-masa dengan Mbak Asri. Tapi ya makanya dengan kejar ini ya kita juga kaget ya. Tapi ya itu saya bilang kemarin ya, saya sih pasrah. Hubungan saya sama Asri setelah kita bercerai ini seperti apa, ya itulah Allah yang membalikkan hati manusia ya. Makanya saya juga pasrah aja, kalau Allah memang bilang cerai ya cerai, tapi kalau Allah memang bilang enggak, ini adalah masa kamu untuk introspeksi diri lagi, masa perceraian ini mungkin bisa terjadi lagi, bisa ketemu lagi. Namanya juga kita berproses ya Mbak, jadi apapun saya coba jalanin aja, nanti ke depannya gimana saya juga nggak tahu. Jadi saya istilahnya coba jalanin aja. Saya maksimal di kita sudah ke psikolog keluarga gitu ya, sudah 4-5 tahun, nggak sebentar. Jadi ya bagaimana nantinya ya coba aja kita. Sementara itu, Arsy Adara Musisya Nuh Hermansyah, putri pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty, sukses bikin netizen iri. Bagaimana tidak iri, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-10 pada 14 Desember lalu, Arsy mendapat kado spesial berupa sebuah villa mewah di tengah hutan tropis di Tambanan, Bali. Anak sultan mana coba yang ulang tahun dapat villa eksotis? Halo guys, aku mau kasih surprise bahwa ini salah satu. Dulu kan kalian tahu 2 tahun yang lalu kan kita ada bangun di sini sama Asana. Terus sekarang udah jadi dan sekarang kita mau kasih dia surprise kalau rumah mungilnya sudah jadi. Nih, ayo kita mau taruh ini. Udah gede banget anakku nih. Namanya Arsy. Tuh, nama villanya Arsy. Oke ya. 1, 2, 3. Surprise! Bingung dia. Ini apa? Arsy tentu saja terkejut dan terharu dan tak menyangka jika ia mendapat kado villa yang dilengkapi fasilitas mewah. Adik Aura Hermansyah ini pun langsung antusias mengelilingi villa tersebut. Usai melihat-lihat villa, Ashanty yang mewakili Arsy menandatangani surat-surat terkait kepemilikan villa tersebut. Ya Allah Kak, lihat tuh Kak, masih ada air sungainya. Ini untuk aku? Iya, di atas kamar kamu, di bawah kamar Arsya. Jadi kalau kamu lagi berdua doang kesini sama teman-teman tuh, imut tapi dari dalamnya lumayan luas tuh kolam renangnya tuh. Ya kayak Kolam renangnya lumayan besar. Ya kita lihat kamarnya yuk, di dalam yuk. Mau tanda tangan juga tuh. Kalau tanda tangan tetap harus orang tua ya, karena masih di bawah umur. Hadiah villa yang diberikan Ashanty dan Anang untuk Arsy tentu menuai beragam komentar dari netizen hingga mempertanyakan tentang jumlah kekayaan yang dimiliki Anang sebagai mantan anggota dewan. Namun yang pasti, kado villa yang diperoleh Arsy merupakan bentuk apresiasi dari kerja kerasnya selama ini di industri hiburan tanah air. Ashanty pun memberikan pesan kepada putrinya agar tetap rajin terutama dalam hal beribadah sebagai bentuk terima kasih kepada Sang Pencipta. Makanya bilang apa? Terima kasih ya ke siapa? Ke Allah. Udah baik, sholatnya jangan bolong. Kalau udah azan langsung, ya kan? Rezeki, nah. Tak hanya mendapat kejutan villa, Ashanty dan Anang juga menyiapkan pesta ulang tahun yang meriah untuk Arsy dengan tema Moana. Arsy pun terlihat cantik saat cosplay menjadi Moana di hari spesialnya. Hanya mendapat yes dari Judika, sementara Anang dan Bunga Citra Lestari memberikan vote no. Keputusan Maya memberikan Anang yang penasaran dengan kualitas face-nya, namun lagi-lagi Anang dan BCL tak puas dan tetap pada pendirian untuk tak meloloskan Clarissa ke babak. Sebaliknya Judika dan Maya merasa
Jika Clarissa mendapatkan tiket titanium, Tio Ardana, kontestan asal Medan yang kesehariannya menjalani hidup dengan bertani, berhasil mendapatkan golden ticket setelah mendapatkan auto 5 yes dari 5 juri. Meski sehari-harinya harus bergelut di sawah, namun suara dan kepiawaian Tio bermain gitar tak perlu diragukan lagi. Terbukti lagu When I See You Smile milik Back English membuat Judika, BCL, Anang, Maya hingga Rosa terpukau dan tak ragu untuk meloloskan Tio ke babak selanjutnya. Bertani di mana? Di Medan, asal dari Medan. Asal Medan? Iya. Di mana bertaninya di mana? Daerahnya? Daerahnya Padi. mana? Danau Toba, apa? Langkat, pasaran. Oh, di Langkat. I see the shining right through the rain when I see you smile, oh yeah, baby when I see you smile at me. Udah ya? Oke. Keren. Senang kita menemukan kamu di sini. Terima kasih. Di sisi lain, tingkah pola kontestan Indonesian Idol yang random dan lucu membuat para juri terhibur dan tertawa, seperti Alia, salah satu kontestan yang ngefans dan merasa mirip dengan Kendall Jenner, model asal Amerika, hingga memakai nama Kendall Jenner di belakang namanya. Penampilan Elia saat bernyanyi pun bikin juri tertawa, namun yang menarik saat Elia mengajarkan Anang dan Judika bernyanyi ala dirinya. Meski tak lolos, namun Elia tetap happy dan bahagia lantaran bisa bertemu para juri dan mendapat pengalaman baru. Saat Thalita harus berjuang dari nol untuk memulihkan situasi ekonomi dan psikis akibat cobaan hidup yang begitu berat dialaminya, di Palembang, mahasiswi kedokteran di Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Lady Aurelia Pramesti, justru menjadi sorotan netizen akibat ulahnya yang diduga menjadi dalang atau pemicu atas terjadinya kekerasan terhadap korban Muhammad Lutfi Hadian, Kapten Koas mahasiswa Unsri, yang jadi sasaran amukan pria kekar inisial F alias Datuk yang merupakan super pribadi keluarganya di sebuah kafe di Palembang 10 Desember lalu. Selain banyak seruan agar Lady didepak dari statusnya sebagai mahasiswi kedokteran Unsri, jejak digital masa lalu kedekatan Lady Aurelia dengan presenter kondang yang kini menjabat staf khusus presiden, Raffi Ahmad juga mencuat. Jagat X muncul potret jadul Lady Aurelia Pramesti bersama Raffi Ahmad yang diunggah akun Twitter atau X @LadyAurelia14. Potret itu diduga diunggah pada September 2013 silam. Sementara potret kedua yang memperlihatkan Lady Aurelia Pramesti dan Sultan Andara ini tengah merayakan pesta ulang tahun Lady yang juga diunggah sekitar Juli 2013 silam. Pada foto itu, tampak Raffi Ahmad menunjukkan kedekatan dengan membawa kue tart. Kedua potret ini juga diunggah akun Twitter terverifikasi @TV_Indonesia_WKWK. Dalam sekejap, potret jadul Raffi dan Lady Aurelia ini pun jadi sorotan netizen. Spekulasi ihwal kedekatan Raffi dan Lady pun bermunculan. Lantas benarkah di tahun itu Raffi punya kedekatan khusus dengan Lady Aurelia? Kekerasan itu bermula dari komplain ibunda Lady, Sri Meilina, yang meminta agar Kapten Koas mahasiswa kedokteran merubah jadwal piket Lady karena bertepatan dengan malam Natal dan Tahun Baru. Kabarnya Lady tak terima diberi jadwal piket Natal dan Tahun Baru karena punya agenda berlibur ke Eropa bersama keluarganya. Sementara Senin lalu, Lady dan ibundanya terpaksa harus menjalani pemeriksaan di Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Setelah 12 jam diperiksa, kepada juru warta, ibunda Lady mengaku bersalah dan meminta maaf atas insiden yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Lady juga sudah WA pribadi kepada si Lutfi permohonan maaf tapi belum dijawab.
Aksi Lady dan keluarga sebagai pemicu terjadinya kekerasan terhadap Koas juga membetot perhatian selebriti, sehingga musisi yang juga berprofesi dokter bedah Tompi ikut memberikan pandangannya terhadap kondisi Lady. Pada cuitannya di platform X Sabtu 15 Desember 2024 lalu, Tompi menyarankan agar Lady menghentikan studinya di Fakultas Kedokteran. Itu Koas yang bikin ibu dan sopirnya terlibat, apa masih enak kalau lanjut kuliah? Mending keluar, buka usaha kantin aja nggak sih? Sindir Tompi menyarankan agar Lady berhenti saja menempuh jalur pendidikan kedokteran. Bukan hanya Tompi, beberapa dokter alumni Unsri juga buka suara. Bahkan menyuruhkan agar pihak kampus untuk mencabut status Lady Aurelia karena dinilai tak layak menekuni profesi sebagai dokter jika kelak lulus. Mahasiswa Unsri semua, keduanya masih status aktif. Skor itu belum diputuskan, belum ada keputusan tentang skorsing karena kita akan mengkaji apakah ada pelanggaran etika akademik dalam hal ini. Begitu. Apabila terdapat pelanggaran itu seperti apa? Pasti sesuai dengan buku pedoman, Pak. Apa, Pak? Ya. Apa pedoman, Pak? Salah satunya bisa mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing, bahkan pemberhentian. Bukan saja jejak digital potret kedekatan Raffi dan Lady yang jadi sorotan, ayah Lady Aurelia, yakni Dedi Mandarsha, yang diketahui sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat di bawah Kementerian PUPR, juga jadi sorotan warganet setelah hartanya ditaksir mencapai 9,4 miliar rupiah. Imbasnya, Komisi Penyidikan Korupsi pun turun tangan untuk segera memeriksa harta kekayaan milik ayah Lady yang dinilai netizen tak wajar. Lantas akankah ulah Lady ini akan merembet menyeret ayahnya serupa kasus kekerasan Mario Dandi yang akhirnya berimbas melucuti seluruh kekayaan ayahnya, Rafael Alun, sebagai salah satu petinggi pajak di Jakarta? Benarkah kasus Lady Aurelia menjadi pelajaran agar setiap anak jangan merasa memiliki privilege apalagi merasa kebal hukum? Bagaimana pula reaksi selebriti lainnya? Pelajaran yang bisa kita ambil, janganlah kita menyelesaikan segala suatu masalah dengan emosi, dengan kemarahan, hingga berujung pada penganiayaan yang brutal dan merugikan salah satu pihak. Hal seperti ini sungguh disayangkan dan sangat disesalkan, jangan sampai terjadi lagi hanya karena masalah sepele. Sebenarnya udah ketahuan sih siapa dalamnya, cuman berani atau enggak aja gitu. Dan aku juga dengar karena aku juga netizen ya, netizen TikTok, netizen kan bilang, wah ini bahaya nih, dua keluarga yang kuat gitu kan sebenarnya. Jadi kita lihat aja, let's see ini dramanya mau sampai mana. Alisa dan ibundanya Ajeng memang selalu berselisih paham, apalagi sejak Baskara Cakradinata meninggal dunia. Namun pemandangan itu hanya ada di layar kaca. Kehidupan nyata, pemandangan itu seakan runtuh. Lea Kierashal dan Maudy Wilhelmina, bak ibu dan anak sungguhan yang begitu akrab. Di sela padatnya syuting sinetron Cinta Yasmin, tim Gospot berkesempatan mengabadikan momen ketika Lea dan Maudy memberai kebersamaan dengan melakukan joget di platform layanan hosting video berdurasi pendek. Aku mau ngagetin Tante Moe. Dia lagi makan. Halo Tante. Aduh, Kenapa sayang? aku mau ajak TikTokan nih. TikTok? Nih Tante, aku mau ajak TikTokan yang ini nih. Latihan dulu dong. Iya, biasanya Tante yang ngajak sih. Temen TikTok aku lagi nggak ada, jadi aku ya sama anak-anak aja begitu. Iya, sama Kak Feby biasanya. Kadang sama Lea juga untuk ngebunuh-bunuh waktu di lokasi aja biar kita semakin deket. Kita berdua ngikutin sesuai skenario aja sih seperti itu. Tapi setelah itu ya kita nggak seperti itu. Karena suka tiduran bareng, capek ya Lea, capek udah tidur. Iya ngobrol, paling dia lebih banyak ngobrol sama cowoknya, aku nggak mau kalah dong, aku ngobrol sama siapa ya. Lea dan Maudy nggak kayak ibu dan anak kok. Mereka lebih mirip kayak adik dan kakak.
Demi bisa tampil kompak sambil mengikuti irama, baik Maudy maupun Lea, keduanya berlatih terlebih dahulu. Kira-kira mereka beneran kompak atau enggak ya? Baik, kita latihan ya. Nih. Jangan susah-susah. 1, 2, 3. Bisa kan? Gampang ini buat tante mah. Kayak 60 kesannya detik. anak dance gitu. Kan setiap hari TikTokan. Oh iya, oke. 3, 2, 1. Nah ini dipotong. Nah gitu. Potong dikit Tapi aja. soundnya nggak. Oh, soundnya hilang berarti ya? Soundnya nanti kecepatan. Gitulah mainan anak muda. Kita harus ngikutin mainan anak muda. Kalau nggak kita ketinggalan zaman. Iya, mereka yang kasihan sih. Aura mereka keambil ya. Mereka jadi ketuaan gitu. TikTokannya yang ini juga, yang lagi gampang. viral-viral. Aku sih ngajaknya lompat-lompat ya, yang break dance, tapi mereka nggak ada yang mau. Sementara itu, Ajeng tampak begitu terkejut dan tersulut emosi ketika gawai pintarnya tiba-tiba beroperasi sendiri tanpa ada sentuhan sama sekali. Khawatir terjadi sesuatu, Ajeng pun mencoba menghubungi Galang untuk mengecek. Dan benar saja, ada seseorang yang menghack ponselnya. Kok pesannya kebaca sendiri? Aduh, ini komputer pasti ngebug deh. Aneh. Dibuka aja belum, tapi kok udah kebaca? Baterai tinggal 15%. Aneh. Jadi takut. Mencurigakan nih. Sadar jika yang menyadap adalah Romeo, Ajeng dan Galang pun menjebak seolah-olah mengetahui soal keberadaan Yasmin. Karena Romeo, Dania dan Dirga mencurigai Ajeng, tanpa pikir panjang mereka langsung menuju lokasi yang ditulis oleh Ajeng. Begitu terkejutnya ketika Ajeng melihat Romeo dan kawan-kawan yang ada di lokasi tersebut. Lantas akankah Ajeng bakal memberi pelajaran kepada anak angkatnya itu? Gampang banget sih kejebak. Sengaja memang. Mama pengen tahu siapa yang sudah menyadap nih handphone Mama. Ternyata kebukti kalian bertiga. Lagi pula, mikir nggak sih waktu kalian mau menyadap handphone ya, handphone saya, nih handphone Mama. Mikir nggak buat apa? Buat apa Mama menculik Yasmin? Untungnya apa? Karena emang selama ini Mama pengen menyingkirkan Yasmin. Menyingkirkan Yasmin? Jangan udah sembarangan ya. Mama bisa laporkan ke polisi nih. Silakan aja, Ma. Silakan laporin ke polisi. Romeo itu lagi mencari tahu siapa yang sudah menculik Yasmin. Terus Ajeng itu bikin jebakan melalui handphonenya Ajeng. Jadi sama Galang bekerja sama untuk menjebak siapa yang sudah menyadap handphonenya Ajeng. Jadi si Romeo pengen tahu siapa yang menculik Yasmin, Ajeng pengen tahu siapa yang sudah menyadap handphonenya Ajeng. Seperti itu. Terlepas dari ketegangan dengan Ajeng, Romeo mengambil langkah drastis untuk mengungkap rahasia besar yang melibatkan Rangga. Berbekal alat pelacak yang diberikan Dania, yang dipasang di mobil Rangga untuk mengetahui apakah ia ada hubungannya dengan penculikan Yasmin atau tidak. Hingga akhirnya membawanya ke sebuah hutan terpencil hingga ia terjebak dalam situasi berbahaya. Aman. Harusnya aman. Gak ada yang ngeliat gua. Selalu curiga sama Rangga, tapi kan nggak ada bukti. Karena di sini antagonisnya terlalu superior, nggak bisa disentuh. Ada yang ini aja sih, ngambil kesempatan dengan diculiknya Yasmin, ada yang berusaha untuk jadi superhero. Ini masih jauh ya jalannya? Masih jauh, Mas, di dalam hutan sebelah sana. Mas Bayu, ini kita kemana lagi? Arah sana, Mas.
Gak apa-apa kan lu? Sorry gue jadi ngerepotin kalian. Enggak, harusnya gue minta maaf. Kalau nyelamatin gue. Sekarang kita balik aja ya. Kaki lu ini harus diobati. Oh ya, nanti tunggu aja, mungkin ada cerita gebrakan, mungkin Ajeng akan menggagalkan seperti itu. Di tengah usaha Romeo untuk menyelamatkan sang tambatan hati, akankah Yasmin memilih untuk mempercayai cinta mereka atau menyerah pada dendam masa lalu yang diwariskan oleh keluarganya?